Assalamualaikum, hai semua, selamat datang kembali di channel aku Novia Winarni. Di video kali ini aku mau bikin kue kamir isi coklat. Kue tradisional yang katanya khas Arab ini wajib banget dicobain. Rasanya itu enak banget, manisnya pas, teksturnya juga lembut, wangi kuenya itu menggoda banget. Cocok banget buat cemilan pagi-pagi, dan kue ini bisa tahan sampai 2 hari di suhu ruang ya. Untuk cara membuatnya simple banget, cukup diaduk-aduk aja. Langsung aja yuk tonton videonya. Nah, ini dia bahan yang kita perlukan untuk membuat kue kamirnya. Untuk detail dan resep lengkapnya sudah aku tulis juga di kolom deskripsi ya, jangan lupa dicek. Oke, yang pertama siapkan wadah, masukkan 1 butir telur, lalu tambahkan 120 gram gula pasir atau sekitar 8 sendok makan. Tambahkan juga 1/4 sendok teh vanili bubuk. Selanjutnya bisa kita aduk menggunakan whisker seperti ini sampai gula dan telurnya tercampur rata. Nah, di sini kita aduk sampai gulanya benar-benar larut ya, Bun. Kira-kira sampai berubah warna menjadi putih seperti ini sudah cukup. Selanjutnya tambahkan 100 gram tape singkong. Kemudian kita aduk lagi sampai semua bahannya tercampur rata. Untuk tapenya gunakan yang udah matang ya. Nah, di sini sudah tercampur rata, sudah cukup. Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Tambahkan juga 1 sendok teh soda kue. Lalu tambahkan 300 gram tepung terigu. Di sini kita masukkan setengahnya dulu. Lalu tambahkan 250 ml santan. Di sini kita masukkan setengahnya juga. Selanjutnya kita aduk sampai semua bahannya tercampur rata. Ini tujuannya supaya lebih mudah tercampur ya, Bun. Nah, kalau sudah tercampur, kita masukkan lagi sisa tepungnya. Tambahkan juga sisa santannya. Selanjutnya bisa kita aduk lagi sampai semua bahannya benar-benar tercampur rata. Oh iya, untuk santannya aku pakai santan instan yang 200 ml lalu ditambah dengan 50 ml air. Kalau sudah tercampur rata, tambahkan juga 50 gram margarin yang udah dicairkan. Nah, selanjutnya kita aduk lagi sampai semua bahannya tercampur. Oke, di sini sudah tercampur rata, sudah cukup. Untuk tekstur adonannya seperti ini ya, Bun, hasilnya. Nah, selanjutnya kita tutup menggunakan plastik wrap atau menggunakan lap yang bersih juga boleh. Selanjutnya kita istirahatkan adonan selama 1 jam. Kita tunggu sampai raginya bekerja dan adonannya jadi mengembang. Nah, ini dia setelah 1 jam adonannya udah mengembang. Kita buka plastik wrapnya. Selanjutnya bisa kita aduk lagi untuk mengurangi udara di dalam adonannya ya. Ini nggak perlu terlalu lama. Nah, ini adonannya udah siap. Selanjutnya udah bisa kita masak. Untuk cetakannya di sini aku beri alas seperti ini supaya matangnya bisa merata. Lalu kita panaskan dulu cetakannya. Kalau sudah panas, tambahkan 1 sendok teh minyak goreng. Untuk cetakannya di sini aku pakai yang ukuran 7 cm, Bun. Untuk kompornya gunakan api yang paling kecil ya. Nah, selanjutnya kita tuang adonannya ke dalam cetakan. Di sini nggak perlu terlalu banyak ya, Bun, hanya 3/4 bagiannya aja. Di sini aku tuang sekitar 1 sendok sayur. Kalau untuk cetakannya di sini aku pakai cetakan martabak mini, Bun, tapi nggak apa-apa, hasilnya tetap sama aja cantik dan yang terpenting rasanya itu enak ya. Nah, di sini cetakannya sudah terisi semua. Untuk isiannya di sini aku tambahkan potongan coklat blok. Kita letakkan di tengah seperti ini. Untuk banyaknya disesuaikan aja dengan selera.
Selanjutnya bisa kita tutup seperti ini sampai coklatnya ke dalam. Selain coklat, Bunda juga bisa isi menggunakan potongan keju cheddar. Nah, di sini coklatnya sudah tertutup rapat. Selanjutnya kita tutup cetakannya, lalu kita akan masak sampai matang. Nah, setelah 2 menit kita buka tutup cetakannya. Untuk kuenya di sini akan mengembang seperti ini, Bun. Nah, di sini bagian pinggirnya juga udah terlihat kering. Selanjutnya bisa kita balik menggunakan spatula seperti ini. Nah, kalau misalnya susah bisa menggunakan 2 spatula ya, Bun. Di sini kita balik aja satu persatu. Walaupun belum matang, ini wanginya enak banget. Oh iya, jangan lupa ya, Bun, untuk apinya gunakan api yang paling kecil. Nah, di sini terlihat matangnya merata, warna coklatnya juga bagus, nggak gosong. Nah, selanjutnya bisa kita tutup kembali, lalu kita akan tunggu sampai matang. Nah, setelah beberapa menit kita buka tutup cetakannya. Selanjutnya bisa kita periksa kalau warnanya sudah merata, berarti sudah matang, udah bisa kita angkat. Nah, di sini matangnya merata, Bun, warnanya juga bagus dan nggak gosong. Gimana, Bun? Mudah kan cara membuatnya? Kue ini bisa banget bertahan sampai 3 hari di suhu ruang dan tetap empuk. Nah, ini dia hasilnya. Langsung aja yuk kita cobain. Untuk satu resep ini bisa jadi 15 kue kamir isi coklat. Ini ukurannya lumayan besar ya, Bun. Kalau dijual mungkin bisa jadi versi premium. Untuk teksturnya ini empuk dan lembut banget. Walaupun tebal, dalamnya matang merata. Rasanya udah pasti enak, anak-anak juga pasti suka. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Dan kalau suka videonya jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya.